Para pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Channel ini juga didedikasikan untuk amar ma'ruf media sosial. Kita berada pada episode 5, berbicara masih seputar Scopus. Ini terutama untuk para dosen muda setengah tua, yang tua, yang ingin mau guru besar. Tentu saja guru besar yang bukan abal-abal. Jadi harus memiliki Scopus yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Nah, kali ini kita masih bersama narasumber kita dari Universitas Negeri Yogyakarta, Dr. Hendra Setiawan, Magister Olahraga. Beliau masih muda dan ini murid saya sebetulnya, tapi sudah dokter, sudah punya Scopus, muda pengetahuannya, muda usianya, tapi pengetahuannya mungkin lebih senior dari saya mungkin ya. Jadi nggak tahu saya. Kita lihat saja. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan? Tapi sebelum melakukan diskusi ini, jangan lupa klik subscribe dan share video ini supaya banyak orang memahami bagaimana liku-liku dan balada untuk menggolkan artikel di jurnal bereputasi terindeks Scopus. Nah, kali ini eh, kita dan maaf sebelum eh, masuk pada substansi diskusi, video ini sampai ke gadget Anda berkat editor channel kita Mas Heri Teguh Wiono MPD di Kabupaten Ngawi sana. Nah, mari kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rob, ya, alhamdulillah. Apa kabar, Indra? Alhamdulillah sehat, Rob. Terima kasih dan sehat juga untuk Rob. Ya, Alhamdulillah. amin. Kamu harus sehat karena sehat itu Amin. bukannya dia, harus diperjuangkan. Banyak, tidak banyak, sayang orang yang sedang hebat-hebat kemudian sakit itu merupakan hal yang menyedihkan. Nah, gimana, Andra? Bagaimana cara membangun kolaborasi? Jadi, saudara pendengar, ini kolaborasi adalah penting dan ini akan dijelaskan oleh Indra. Gimana, Indra? Cara membangun kolaborasi, membina, berkomunikasi sampai submit sebuah artikel di Scopus. Ceritakan, Indra. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Rob, atas waktunya untuk menyampaikan sharing berbagi ilmu. Eh, untuk membangun kolaborasi, itu harus kita, apa ya, tahapan dulu ya, skupnya apakah kolaborasi antar jurusan, antar departemen, kolaborasi antar fakultas, kolaborasi antar universitas, dan atau kolaborasi antar negara, antar negara. Oke, kita ambil contoh misalkan kita ingin kolaborasi hanya antar departemen. Ya, kalau hanya antar departemen ini berarti masih skupnya, skupnya berarti kan masih lokal ya dalam satu fakultas. Nah itu tentu lebih lebih mudah, udah sama-sama teman sendiri biasanya. Yang kedua, kolaborasi antar fakultas. Nah kalau sudah antar fakultas maka dia akan menggabungkan beberapa ilmu, disiplin ilmu yang masih nyambung, masih ada keterkaitannya, masih ada irisannya, nah itu antar fakultas. Dan kemudian bisa meluas nanti kolaborasi antar universitas. Nah, antar universitas ini bisa kolaborasi sesama bidang ilmu dan juga bisa kolaborasi antar disiplin ilmu. Nah, kemudian level berikutnya kolaborasi internasional antar negara. Nah, ini yang paling bobotnya paling tinggi, Bro. Kenapa? Karena Ya, zona-zona dan high impact tinggi itu, kalau kita kayaknya nggak ada atau bahkan sangat kecil kemungkinan dia penulisnya hanya sedikit 1-2 orang, sangat kecil. Rata-rata penulisnya banyak dengan kolaborasi berbagai negara. Itu jurnal yang high impact-nya tinggi. Nah, begitu. ya, ya, ya. Ya, karena kalau kita bisa berkolaborasi misalkan dengan sesama Fakultas Sport Science dengan misalkan Jerman, Amerika, Turki, itu kan menunjukkan bahwa ilmu kita itu banyak di review orang, dikomunikasikan dan bersinergi dan akhirnya membangun sebuah penelitian yang terpublikasi dan itu saya kira harganya memang lebih tinggi daripada dibandingkan dengan kolaboratornya dari salah satu departemen atau dua departemen dalam fakultas atau di dalam universitas. Nah, pengalaman kamu
yang paling sulit dihadapi itu apa untuk membangun kolaborasi itu? Apakah mereka misalnya hanya ngomong doang tapi nggak siap konsep substansinya, atau mungkin sulit dilakukan ketemuan bersama karena sama-sama sibuk? Apa yang selama ini kamu alami, Dra? Baik, alhamdulillah. Jadi langkah-langkah untuk bisa membangun kolaborasi itu memang memang harus direncanakan juga, Rob. Ya, Nah, mungkin bagi yang sudah punya track record tinggi, track record bagus, dia sudah fokusnya banyak, high index-nya sudah tinggi, itu lebih mudah kolaborasi. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak kita diam saja itu orang luar sudah menghubungi atau orang baik antar provinsi, antar universitas, antar negara, itu ketika sudah punya high impact tinggi, high index tinggi, misalkan sudah punya track record bagus, maka orang luar itu malah hmm, menghubungi kita dengan ya, berbagai macam skema kolaborasi. Bahkan ada yang menawarkan funding collection juga begitu dan seterusnya seterusnya. Itu kalau kita sudah punya track record. Nah, namun untuk peneliti pemula kan itu sulit kadang. Maka silakan diperbanyak melalui mengikuti seminar internasional. Di ya, sana kan akan kenal. Seminar internasional kan berbagai negara kan akan kenal. Oh, itu bidangnya A, B, C. Nah, mungkin di situ bisa membangun jaringan diskusi dan tahu expert kita tuh keahlian kita bidang apa. Nah, itu langkah yang memang harus diusahakan untuk peneliti pemula. Tapi kalau udah track recordnya bagus, nggak perlu seperti itu. Biasanya orang sudah datang menghubungi kita. ya, Begitu itu. track record itu tentu saja itu dilihat dari apa ya, dari dokumen yang sudah kita Ya, publiskan, Dra. high index, high Nah, index. high indexnya Nah, itu ya dilihat dari high index, dan dari high index itu wah itu multiplier itu seperti apa, komponensial, apa namanya, deret ukur untuk ya. berviral-viral dilihat oleh banyak orang. Orang satu memberitahu orang lima, masing-masing lima itu memberitahu orang lima, kan luar biasa. MLM. Ya, oleh karena itu membangun apa, reputasi itu sangat penting, dan tentu saja seperti kamu itu sudah ya sudah dihubungi, tidak saja menghubungi. Tapi kalau orang yang awal-awal kan berjuang untuk menghubungi, belum tentu menghubungi itu juga accepted. Tentu saja harus memiliki apa, kemampuan berkomunikasi. Nah, ketika kamu tadi saran kalau seminar internasional membangun relasi, membangun jaringan itu, makanya kalau seminar itu ya jangan apa, jangan piknik jalan-jalan saja ya. Jadi seminar internasional hanya jalan-jalan dan beli oleh-oleh, kaos, coklat dan sebagainya, tapi nggak ada hasilnya. Ada yang begitu ya, karena nggak berani ngomong, jitep aja di tempat seminar. Itu mungkin terjadi nggak ada? Ya, baik, Prof. Alhamdulillah. Ya, memang yang sering dicurhatkan teman-teman, ya, bagian daripada saya jauh-jauh ikut seminar konferensi, mending di rumah ikut yang online gitu kan. Sekarang kan difasilitasi dengan seminar yang online kan, ya ringan, Bro. Nah, memang ada juga kampus-kampus itu memang sebagian itu membiayai untuk seminar konferensi internasional datang langsung ke negara tujuan. Nah, tapi nah, itu kan biayanya besar. Dan tentu kan sebagian orang menganggap itu tuh malah ribet karena pulang-pulang pun belum tentu bisa menghasilkan Scopus. Yang penting di rumah, hemat biaya, bisa dapat ilmu juga yang sama, tapi tidak bisa jalan-jalan. Nah, gitu kelemahannya. Gitu. Nah, ya, bagi orang yang belum keluar negeri, Dra, keluar negeri itu jadi impian luar biasa. Seolah-olah pergi ke luar negeri itu meningkatkan status sosial akademik mereka. Padahal di sana itu nggak kontribusi apa-apa, diam apa, 1.000 bahasa yang mendengarkan saja. Nah, ini harus dikubah seperti cara kamu itu, yaitu lewat apa, daring saja. Dari situ kan bisa membangun komunikasi yang efektif juga. Nah, pengalaman kamu, Dra, ketika mengajak kolaborasi itu apa? Kamu kan punya pengalaman unik. Mana yang cepat untuk diajak maju? Kolaborator yang dari luar negeri atau orang-orang dalam negeri atau teman-teman kamu? Mana plus minusnya apa? Mungkin orang-orang luar negeri itu kalau ngomong itu tepat ya, ditepati waktunya, schedule-nya gitu. Gimana, Andra? Ya, alhamdulillah baik, Prof. Pengalaman saya, kalau yang dari dalam negeri itu kebanyakan saya tidak mengajak, tapi teman-teman dari dalam negeri sendiri yang langsung udah menghubungi saya, baik lewat telepon atau lewat pesan ya, chat gitu, dan seterusnya, atau email gitu. Tapi kalau dari luar negeri, memang biasanya mereka eh, mengemail menawarkan
kolaborasi sesuai bidangnya. Nah, mungkin sudah membaca track record saya dan sudah melihat, misalnya alhamdulillah aku sudah lumayan, high index ini lumayan. Mereka mengajak komunikasi, tapi memang kelemahannya kalau komunikasi dengan orang luar negeri itu tidak semuanya langsung memberikan nomor handphone juga. Ada juga yang malah minta nomor handphone. Yang dari Italia itu memang minta nomor HP. Hmm. Tolong komunikasinya biar cepat, tepat waktu. Saya minta nomor HP Anda seperti itu. Ya saya kasih, akhirnya berlanjut ke WhatsApp begitu, Prof. Dan Hmm. itu lebih lebih efektif kalau sudah WhatsApp. Tapi biasanya kalau sudah sampai ke WhatsApp itu memang memang sudah agak urgent. Sudah agak urgent. Kalau belum urgent, baru email biasanya. Kalau orang luar negeri, ya pengalaman saya itu. Kamu kan juga harus segera merespon kan. Kalau ada Ya, ajakan kolaborasi dari luar negeri itu, sekali nggak merespon, Dra, itu dimasukkan dalam benak mereka itu sudah nggak diajak lagi saya kira. Kamu harus begitu nggak? Eh, apa yang betul, kamu Rob. Jadi saya kadang nih mungkin timingnya kalau kita di sini siang, kadang di sana kan mungkin beda waktunya. Jadi dia membalasnya biasanya tidak langsung ya, nunggu 1 hari juga. Saya juga kadang 1 2 hari gitu. Tapi tetap sampai tuntas komunikasi kita. Nah, nanti kalau urgent, si kolaborator minta nomor HP, minta nomor HP WhatsApp. Kalau urgent, kalau memang tidak urgent untuk dijawab, ya kita saling menunggu saja begitu pengalaman gitu, Bro. Nah, kalau sudah kolaborasi terjadi dari antar beberapa negara itu kan juga apa yang kamu lakukan? Bagi-bagi pekerjaannya. Siapa yang correspondence author, siapa yang main author atau first author, kemudian siapa yang harus bayar urunan itu sampai segitu nggak? Tuh? Sampai sedetail itu? Ya, jadi seperti ini, Bob. Kita pahami dulu tentang struktur dalam dalam siapa-siapa saja sih yang yang boleh dimasukkan di dalam artikel itu sebagai co-author atau sebagai first author atau sebagai corresponding author. Jadi, pertama ketika kita memang sudah bidang ilmunya sama, maka biasanya rata-rata sudah sepakat di situ nanti sebagian itu memberikan kontribusi. Saya sebutkan dulu pertama di sana ada yang namanya studi desain, kemudian di sana ada juga data collection ya yang mengumpulkan data, kemudian ada juga yang analisis data, kemudian ada juga yang menjaga manuskrip ya, template manuskrip ya, kemudian ada juga yang terakhir sampai funding collection ya. Funding collection ini misalkan ada sebuah perusahaan atau ada yang sponsor gitu, dia ada direkturnya, ada pemimpinnya di situ, dia boleh dimasukkan di dalam koautor ini, Bro. Karena dia memang mensponsori, mendanai. Nah, di Hmm. situ menurut beberapa ahli seperti itu dibolehkan. Hmm. Nah, di luar negeri juga ada yang seperti itu. Hmm. Eh, tapi tentu bidangnya sama dulu. Nah, mereka siap mendanai ya kita akomodir gitu. Ada juga yang mereka memberikan saran, ini artikel kamu tuh harus direvisi seperti ini, harusnya yang benar gitu. Nah, seperti itu di antaranya kontribusinya Ya, gitu, Bro. Tapi tentu bidangnya harus sama. yang funding tadi kan banyak juga kan jurnal yang terindeks Scopus itu juga disebutkan sponsornya, Andra. Itu kan juga Betul. nilai plus. Kalau misalkan saja risetnya itu disponsori oleh lembaga yang bergengsi, saya kira itu jurnal itu juga akan welcome untuk segera memperhatikan, Andra, saya kira. Misalkan saja lembaga internasional dalam bidang pelestarian alam, misalnya Greenpeace, misalkan saja, itu kan apa menjadi nilai plus bagi rombongan kamu, Dra, itu untuk dipublish di situ, iya nggak, Dra? Ya, betul, Bro. Kan ini setiap yang memberikan funding collection itu kan kita di situ tuh ada ucapan terima kasih, Pak. Ya, Hmm. ucapan terima kasih itu kalau saya mendapat dana dari UNJ, maka UNJ itu akan muncul di Scopus itu sebagai pendana, funding ya dari artikel atau jurnal yang sudah kita terbitkan di situ. Nah, Oh, itu ya jadi ada misalkan UNJ ini didanai oleh siapa, itu di Scopus itu sangat detail sekali dimunculkan, Rob. ya, ya, ya. Gitu. Oh, Jadi luar biasa menaikkan rating sebuah kampus ketika seorang peneliti, penulis dari kampus institusi yang bersangkutan itu menuliskan ucapan terima kasih kepada kampusnya. wah, itu penting itu, Dra, harus Penting dikampus. sekali, ya penting sekali. Itu perlu ditekankan. Kalau nggak seperti itu nanti bagaimana nama itu akan naik, Ya, ya, muncul di ya. Scopus kalau tidak pernah dicantumkan. Nah, itu penting sekali bagi para peneliti. Kamu anu nggak? Terima kasih pada UNJ ya. Kalau Ya, terus pasti ucapan terima kasih, Prof. Karena bagaimanapun, ya sebagai dosen di UNJ harus membantu lembaga untuk tetap menaikkan rating di internasional. ya, oke lah, baiklah, Dra. Saya kira ini sudah
merupakan penjelasan yang sangat detail. Silakan para pejuang Scopus yang masih antri, perhatikan apa yang disampaikan pengalaman Hendra ini. Kalau mau tanya detailnya, hubungi dia, dan tentu saja ini merupakan upaya yang baik bagi kita semua untuk mempublikasikan Scopus yang tidak abal-abal. Jangan mempublikasikan apa apa Scopus di jurnal yang disebut dengan jurnal yang dihentikan atau predator. Nah, gitu ya. Hmm, Terima kasih, Indra. Dan siap. jangan lupa jaga kesehatan. Ketemu lagi minggu depan untuk memberi informasi dan mengedukasi sivitas akademika dari manapun ketika mau mempublikasikan karyanya di Scopus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.